Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi, tapi dengan mapel yang berbeda. Untuk kelas 10, mungkin saya mengajar tentang mapel sistem komputer atau mapel pemrograman dasar. Nah, kali ini untuk kelas 11, saya mengajar tentang AIJ, administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk administrasi infrastruktur jaringan, nanti di sini kita akan membahas 4, sebenarnya banyak, ada banyak, tapi di sini saya ambil 4. Nah, sebenarnya untuk kelas 11 itu nanti kalian harus menguasai VLAN, router statis, router dinamis. Nah, untuk yang kelas eh, 11, untuk yang kelas tingkatan kelas 12 nanti dengan firewall dan lain-lain. Oke, untuk sebelumnya kali ini saya ingin membahas tentang subnetting. Mungkin di antara kalian ada yang paham, ada yang belum. Tapi sebelum ke VLAN, sebelum ke router statis dan dinamis, kalian harus paham tentang subnetting. Subnetting itu berkaitan dengan IP. IP itu adalah internet protokolnya, atau protokol itu aturan internetnya. Nah, untuk subnetting itu nanti kalau misalkan ya kalian ingin bermain dengan subnetting misalkan. Di sini kalian bisa cek misalkan kalian pengen ngecek IP-nya berapa sih gitu. Kalian bisa dilihat di properti di sini kan. Kalau ini pakai Windows 10. Nah, kemudian saya back coba masuk ke setting WiFi, kemudian saya masukkan ke ini. Nah, nanti masuk ke internet. Nah, di internet nanti ada internet protokol versi 4. Nah, nanti ini kamu bisa masukkan di sini IP-nya. Misalkan 192.168.0.2. Nah, terus kemudian untuk subnet masknya saya kasih 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya saya kasih 192.168.0.1.1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk DNS servernya saya masukkan angka 8, 8, 8, 8. Kemudian saya masukkan angka 8 lagi, 8, 4, 4. Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail, saya hanya memberikan contohnya saja, petunjuknya saja. Nanti ini yang dimasuk dengan IP. Nanti kalian harus mencari IP seperti ini. Kok bisa angka 2? Kenapa nggak angka 1? Kenapa di sini angkanya 192? Kenapa di bawahnya 255? Loh, ini dapat dari mana ini? Nah, nah ini nanti kita bahas secara mendetailnya tentang IP versi 4, tentang subnetting ini. Nah, ini kan ada dua, absen sama IP. Nah, kalau yang atas itu untuk otomatis. Jadi kamu dapat IP secara otomatis, namanya DHCP. Kalau yang bawah ini kamu harus ngetik manual. Nah, kalau sudah nanti di oke. Nanti kalau misalkan cocok, berarti bisa jalan, bisa digunakan untuk internetan dan lain-lain, untuk transfer data juga. Nah, nanti kita akan bahas tentang subnetting, kemudian tentang VLAN. VLAN itu apa? Virtual LAN, kemudian router statis. Router statis itu kita harus menentukan jalurnya secara manual, kita sendiri yang menentukan. Nah, kemudian ada namanya router dinamis. Nah, router dinamis itu banyak sekali nih tipenya. Ada namanya RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain. Nah, ini satu semester udah mencakup semuanya ini untuk router dinamis. Karena materinya panjang sekali. Dan juga VLAN ini juga materinya juga panjang. Ya mungkin agak susah mungkin di bagian router statis karena ini harus kalian cermati benar-benar untuk langkah-langkahnya seperti apa. Nah,
kalian pasti bertanya-tanya, lah ini nanti tugasnya AIJ itu apa sih? Fungsi utamanya apa? Kita mempelajari ini. Nanti tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu kamu itu nanti sebagai administrator jaringan. Nanti kalau misalkan kamu jadi administrator jaringan, kamu harus bisa mengelola jaringan komputer pada skala kecil maupun besar. Skala kecil itu seperti warnet, itu skala kecil pakainya LAN. Nanti kalau lebih besar ya seperti sekolahan, kamu harus bisa sharing pada setiap gedung atau setiap sekolahan dan lain-lain berkaitan dengan LAN, berkaitan dengan WAN atau MAN juga gitu. Seperti itu. Nanti kita bahas secara mendetail. Nah, nanti untuk subnetting ini berkaitan dengan IP. Nah, nanti ini saya share. Silahkan nanti kalian baca apa itu IP. IP itu ada dua nanti, IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, nanti kamu cari deh perbedaannya apa nanti di situ. Ini nanti saya share materinya tidak secara langsung. Kemudian nanti saya juga akan kasih job sheet ini. Nah, nanti kalian kalau praktek itu kan nanti ada langkah-langkahnya. Nah, untuk subnetting karena subnetting berkaitan dengan hitung-hitungan, jadi ini tidak saya bahas. Nanti saya bahas ke video berikutnya. Ada VLAN, ada routing statis, routing dinamis. Nah, ini ada NAT, ada firewall. Nah, ini kalau cukup nanti kita bahas. Kalau tidak, nanti ini akan dibahas di kelas 12 ya. Untuk aplikasinya kita menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Ya, pakai hardware dulu karena kita juga belum punya hardwarenya. Cisco itu mahal, jadi kita belum bisa. Tapi untuk yang mikrotik nanti ya kita belajar nanti. Kita bisa belajar. Tapi ini kita pakainya Cisco ya. Untuk kelas 11 ini ya diharapkan bisa menguasai Cisco nanti. Nanti ada langkah-langkahnya di sini. Nah, ini nanti kalian bisa dibaca, nanti saya share, tapi tidak saya seluruhan ya. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, nanti contohnya seperti ini. Ini yang namanya Cisco Packet Tracer simulatornya saja. Kamu harus paham alur-alurnya seperti apa. Misalkan cara ngecek nih, ini misalkan saya sudah buat nih rangkaian seperti ini. Saya pengen ngecek bisa tersambung atau tidak. Nah, saya cek lewatnya di bagian desktop. Nah, ini kan karena sudah saya close, coba saya ulangi. Ini kemudian masuk ke main prompt, saya ping misalkan. Saya pengen ngeping ke sini. Nah, berarti kalau ngeping sini berarti saya harus tahu IP-nya. IP-nya misalkan seperti ini. Berarti ping 11.60.1.225. Nah, ada reply, berarti ini berhasil. Coba kalau misalkan saya ngeping ke sini, ini pasti gagal karena belum saya setting ini routernya. Bahkan yang sebelahnya ping 112.60.1.188. Ya, gagal karena belum saya setting ini. Nah, ada request timeoutnya. Ini gagal. Nanti prakteknya nanti seperti ini. Oke, itu saja untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.